Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afika Putri Syaharani, NIM PO 7125 1230 104. Di sini saya akan membuat tugas asuhan kesehatan gigi dan mulut pada anak. Jawabannya dapat menyebabkan maloklusi gigi seperti gigi maju dan gigitan terbuka. Selain itu, dapat mengganggu berbicara, mengunyah, dan menelan. Dalam jangka panjang, tumui thrusting mempengaruhi struktur dan estetika wajah dan dapat menurunkan kepercayaan diri pada anak. Penting untuk segera diatasi agar tidak berdampak lebih serius. Segitiga perawatan anak. Segitiga ini terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama ada anak sebagai pusat perhatian perawatan. Yang kedua ada orang tua atau wali, dampingi dan memberi persetujuan serta mendukung perilaku anak. Yang ketiga ada terapi gigi atau dokter gigi dan tim untuk memberikan perawatan serta edukasi. Lalu peran terapi gigi dalam segitiga perawatan anak. Yang pertama terhadap anak untuk memberikan pengalaman perawatan yang positif atau tidak menakutkan. Yang kedua, melakukan manajemen perilaku, misalnya teknik Telsodo dan desensitisasi. Kemudian menciptakan komunikasi yang sesuai usia dan mudah dipahami. Kemudian yang kedua ada terhadap orang tua atau wali. Yang pertama, memberikan edukasi tentang pentingnya kesehatan gigi dan mulut. Kedua, melibatkan orang tua dalam pencegahan atau kontrol pola makan, membantu menyikat gigi. Yang ketiga, mengarahkan orang tua agar memberi dukungan emosional yang tepat kepada anak. Yang terakhir ada menjadi penghubung komunikasi dua arah antara anak dan orang tua dalam perawatan. Kemudian ada faktor lingkungan yang mempengaruhi persepsi perawatan gigi. Yang pertama, pengalaman sebelumnya. Jika anak atau orang tua pernah mengalami perawatan yang menyakitkan, persepsi bisa negatif. Kemudian yang kedua ada budaya dan kebiasaan keluarga. Dapat mempengaruhi kepedulian terhadap kesehatan gigi. Kemudian yang ketiga, lingkungan sosial. Informasi dari teman, sekolah, atau masyarakat bisa membentuk persepsi positif atau negatif. Yang keempat, akses layanan kesehatan. Ketersediaan klinik yang ramah anak dan biaya perawatan. Yang terakhir ada media dan edukasi. Informasi dari buku, televisi, atau internet dapat mempengaruhi cara pandang orang tua terhadap perawatan gigi. Jawabannya, anak ibu memiliki plak tebal dan bintik putih atau white spot pada gigi. Plak yaitu sarang bakteri dan bintik putih yaitu tanda awal gigi melemah. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko karies atau gigi berlubang dan radang gusi. Untuk mencegahnya, anak ibu perlu menyikat gigi lebih baik dengan pasta gigi yang mengandung fluoride, mengurangi makanan manis, dan kontrol rutin untuk pembersihan atau perawatan fluoride. Jawabannya, sebagai terapis gigi, edukasi bagi anak yang sering makan snack meliputi penjelasan risiko karies akibat makanan manis, lalu anjuran memilih snack sehat dan membatasi frekuensi mengemil, lalu pentingnya sikat gigi atau berkumur setelah ngemil, dan melibatkan peran orang tua dalam menyediakan snack sehat, serta menekankan pentingnya kontrol rutin ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Jawabannya, untuk beradaptasi dengan lingkungan klinik, kemudian pemeriksaan kesehatan gigi secara menyeluruh, lalu edukasi kebersihan gigi dan mulut, kemudian identifikasi risiko karies, perencanaan perawatan jika perlu, lalu membangun hubungan positif dengan dokter gigi, dan deteksi dini masalah ortodontik. Jawabannya, tantangan kesehatan gigi dan mulut pada anak berkebutuhan khusus yaitu yang pertama, masalah kesehatan seperti resiko karies tinggi, masalah anatomi mulut, kebiasaan oral merusak, dan efek samping obat atau diet. Yang kedua, kesulitan perawatan seperti keterbatasan perawatan diri dan kognitif. Yang ketiga, hambatan pelayanan seperti masalah perilaku dan sensitivitas sensorik di lingkungan klinik.
Jawabannya, kebiasaan menggeretakkan gigi saat tidur pada anak berusia 7 tahun disebut bruxism atau sleep bruxism. Penyebabnya multifaktorial, meliputi stres, kecemasan, gangguan oklusal, ketegangan syaraf, gangguan tidur, masalah gigi dan rahang, faktor genetik, atau bahkan saat pertumbuhan gigi. Bruxism pada anak dapat berlanjut hingga dewasa jika tidak ditangani, berpotensi menyebabkan kerusakan gigi, menyebabkan penyakit periodontal, nyeri rahang, sakit kepala, hingga gangguan sendi temporomandibular atau TMJ. Jawabannya, berdasarkan skala perilaku Frankel, anak berusia 3 tahun kemungkinan berada pada kategori 2 atau negatif, karena memahami perintah namun tidak mau membuka mulut dan cenderung aktif bergerak. Posisi pemeriksaan yang disarankan adalah knee to knee, yaitu anak berbaring di pangkuan orang tua dengan kepala di pangkuan dokter gigi, atau modifikasi setengah duduk jika anak tidak nyaman berbaring penuh. Penting juga menggunakan komunikasi sederhana, distraksi, dan teknik tersundu untuk mengurangi kecemasan anak.